Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas. Dari dua kategori ini, ya, objektivitas, sistematisnya, dan toleransinya saya kepada ini, saya membantah keras. Saya berbeda pikiran sangat jauh dari apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, politisi PKS yang juga seorang advokat, Egy Sujana, kembali berkuar-kuar. Sok-sokan mengkritik impian besar bangsa kita untuk menjadi bangsa besar dan maju, urutan keempat atau kelima di dunia ketika Indonesia berusia 1 abad, Indonesia Emas 2045. Kritikan Egy Sujana itu dilontarkan terkait dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi yang disampaikan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu, yang menyatakan bahwa bangsa kita saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Menurut Jokowi, kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja, tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Nah, terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kepemimpinan ke depan sangat menentukan nasib masa depan bangsa Indonesia. Bukan tentang siapa yang jadi presidennya, melainkan apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Karena yang dibutuhkan adalah napas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas. Nah, di mata Egy Sujana, pernyataan Presiden Jokowi dianggap sebagai sesuatu yang bullshit dan omong kosong karena dianggap salah pijakan. Salah satu yang menarik adalah pernyataan Egy Sujana tentang persoalan pendidikan yang dinilai telah berideologi sekuler yang memisahkan agama dari pendidikan umum. Sekolah umum bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, sedangkan madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas di 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan, dan tidak hanya peluangnya saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan. Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah
penduduk usia produktif, disinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita. Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah international trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka 71 juta rupiah. Artinya, dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development, IMD, daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia. Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai 539 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Konsistensi reformasi struktural, terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini? Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas. Jokowi memandang kita ini punya peluang dan kesempatan yang besar untuk meraih Indonesia emas 2045. Di sisi lain, pidatonya juga kita tidak sedang jalan sore-sore, katanya. Kita tidak sedang sprint dalam berlari. Kita pakailah maraton. Ada estafeta kepemimpinan. Dari dua kategori ini, ya, objektivitas, sistematisnya, dan toleransinya saya kepada ini, saya membantah keras. Saya berbeda pikiran sangat jauh dari apa yang disampaikan Presiden Jokowi. Kita melihat yang dengan cermat peluang dan kesempatan itu berdasarkan pijakan. Pijakan kita sekarang untuk menuju 2045 ada peluang, ada kesempatan. Bagaimana caranya melihat itu? Saya tidak melihat peluang dan kesempatan yang baik. Dari sudut mana? 5 pendekatan saya. 1. Pendekatan dalam perspektif pendidikan.
2, pendekatan dalam ideologi. 3, dalam pendekatan politik. 4, dalam pendekatan ekonomi. 5, dalam pendekatan hukum. Nah, 5 analisis ini, peluang dan kesempatan Indonesia Emas itu amatlah kecil, kalaupun ada. Bahkan bisa nihil. Sekalipun sudah merdeka, pendidikan kita justru masuk ke sekularisme. Jadi feodalisme ditumpangi sekarang dengan sekularisme. SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, UIN di bawah Kementerian Agama. Ini jurusan akhirat, yang sini jurusan duniawi. Sehingga anak didik kita sejak kecil sudah dididik terpisah urusan akhirat dan urusan agama di dunia ini. Atau dengan kata lain, agama nggak usah ikut campur, karena yang urusannya pribadi, urusannya individual, tidak masuk ke ruang publik. Nah, ini namanya sekularisme. Dan sangat pesat. Dan juga yang menarik adalah sudah dibuat sekuler, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibayar, harus membayar. Betapa mahalnya. Yang jelas, feodalismenya ini diperkuat oleh sistem yang bermaksud menjauhkan kita dari agama, yaitu sekularisme. Bahkan dalam politik sudah terang-terangan, Jokowi sendiri yang pernah menyebut tahun-tahun sebelumnya, pisahkanlah agama dan politik. Jangan politik dimasuki agama, jangan agama dimasuki politik. Nah, begitu. Juga sudah berkembang, politik itu kotor, agama itu bersih, maka janganlah dicampur aduk. Nah, gitulah kurang lebih argumentasi mereka. Nah, ini jelas-jelas sekuler. Nggak ada contohnya dari ajaran Islam. Nah, saudara-saudara, poin pentingnya adalah bahwa feodalisme ditambah dengan sekularisme ini membentuk satu budaya peradaban yang ada, itu menjadi oligarki sekarang. Tinjauan ideologi kita Pancasila, ideologi kita didampingi juga dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan sebagai harga mati buat NKRI. Nah, tapi melihat pidato Presiden yang katanya melihat peluang dan kesempatan, serta harusnya dengan estafet maraton, ini tidak tepat. Karena ideologi itu harus tumbuh dan berkembang dan progresif. Jangan lupa, kita ini merdeka sudah 78 tahun. Sudah 7 kali ganti presiden. Sudah ribuan anggota DPR berganti sejak tahun 1955. Maka oleh karena itu, di dalam konteks estafeta, dalam konteks perubahan ke depan untuk Indonesia Emas, ya, dengan cara-cara yang slow, ya, estafet, nggak boleh revolusioner untuk merubah keadaan, atau yang lain, yaitu dilihat dari kategorinya sepertinya tidak boleh ada perubahan, tapi continue saja. Tapi sisi lain, fakta membuktikan Saudara Anies Baswedan melakukan perubahan yang dijargonkan bersama restorasi Partai Nasdem juga yang ingin perubahan. Juga PKS ingin ada perubahan. Diusunglah oleh PKS dan Demokrat serta Nasdem, Anies melakukan jargon perubahan. Nah, ini aja udah bertentangan dengan estafeta yang dimaksud oleh Jokowi. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kritikan dan teriakan Egy Sujana yang panjang lebar tetapi nggak nyambung menunjukkan kalau dia memang nggak paham tentang regulasi
yang terkait dengan dunia pendidikan kita. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan jelas mengamanatkan tentang hal-hal yang esensial dan substansial yang berkaitan dengan implementasi dalam dunia pendidikan kita. Dalam pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas misalnya jelas diamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari amanat ini jelas pernyataan Egy Sujana ini sama sekali tidak berdasar. Tidak ada sama sekali aturan atau regulasi yang menyatakan bahwa agama itu dipisahkan dengan pendidikan umum. Dalam pasal 3 tadi jelas ada stressing atau penegasan tentang pentingnya anak-anak kita agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama selalu melekat secara esensial dan substansif dalam dunia pendidikan kita. Pasal 3 dalam Undang-Undang Sisdiknas itu juga kembali dipertegas pada pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak A. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini jelas sangat bertentangan dengan pernyataan Egy Sujana bahwa negara kita menganut sistem pendidikan yang berideologi sekuler, memisahkan agama dalam dunia pendidikan umum. Kemudian dalam PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, pada pasal 1 juga dijabarkan bahwa ayat 1, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan A. peningkatan iman dan takwa, B. nilai Pancasila, C. peningkatan akhlak mulia, D. peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, E. keragaman potensi daerah dan lingkungan, F. tuntutan pembangunan daerah dan nasional, G. tuntutan dunia kerja, H. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, I. agama, J. dinamika perkembangan global, dan K. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian ditambah dengan pasal 40 ayat 4 yang menyatakan bahwa muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, B, C, dan ayat 3 huruf A dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib. Nah, ini ada penekanan mata pelajaran wajib. A. pendidikan agama, B. pendidikan Pancasila, dan C. bahasa Indonesia. Pernyataan Egy Sujana membuat saya geli dan tertawa. Dia memang sebenarnya sama sekali tidak paham tentang regulasi yang digunakan dalam sistem pendidikan nasional kita, tetapi sok tahu dan mengkritik tentang capaian Indonesia Emas 2045. Teriakan dan kuar-kuar Egy Sujana ini menunjukkan bahwa dia menggunakan kacamata kuda di dalam melakukan kritikan terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Kemudian bisa juga dia memang miskin literasi dalam soal-soal yang berkaitan dengan persoalan pendidikan, sehingga dia begitu gampang melakukan tudingan yang sangat tidak berdasar, apalagi dikaitkan dengan soal politisasi SARA, kalau boleh disebut demikian, yang pernah marak terjadi di negeri ini, terutama pada saat Pilkada DKI 2017 berlangsung, ketika ada beberapa kelompok tertentu yang berusaha untuk memenangkan jagoannya dengan menggunakan politisasi SARA, dengan menggunakan ayat-ayat suci, tetapi digunakan untuk menjatuhkan rival politik. Jadi pernyataan Presiden Jokowi hendaknya memisahkan agama dengan persoalan-persoalan politik, itu adalah merupakan bentuk dari politisasi SARA yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan.
Tentu kita sangat berharap politisasi SARA semacam ini tidak kembali terulang, sehingga kontestasi demokrasi di negeri ini bisa berlangsung dengan aman. Tetap kita menganggap sebagai saudara dengan membangun keguyuban dan kerukunan meskipun berbeda pilihan politik. Dengan dalih dan alasan apapun, politisasi SARA yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan, ini jelas sangat bertentangan dan merusak nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Yang tidak memilih calon A misalnya dianggap sebagai kafir dan seterusnya. Jika kondisi semacam ini akan terus berlanjut, tentu akan sangat berpotensi menimbulkan kerawanan sosial hingga negara kita yang begini besar, yang berbhinneka tunggal ika, akhirnya bisa tercerai-berai hanya karena politisasi SARA yang terus dikembangkan setiap kali bangsa kita menghadapi kontestasi demokrasi 5 tahunan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.